Oke, saudaraku, di bagian kedua kita membahas mengenai penyusunan Alkitab yang terdiri dari berbagai macam, hampir 40 orang lebih tadi ya, Mam ya. Iya, Yang benar, ditulis dari Pak. 1500 sebelum Masehi sampai dengan 100 sekitar Masehi. 100 Masehi, 1600 tahun, dan itu bicara soal terfokus pada satu pribadi, yaitu Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita semua. Dia adalah Mesias. Gitu ya. Tadi kita jelaskan bahwa itu bukan berupa buku yang tiba-tiba jatuh dari langit, ya, Mam ya. Betul banget. Oke. Jadi pertama mungkin apa sih kita bisa lihat bahwa bentuk penulisan pada waktu itu karena apa sih namanya, umat Tuhan sudah dikaruniai Tuhan kecerdasan sejak awal. Jadi sejak pada zaman Musa, Iya, mereka pertama udah bisa menulis, iya, ya iya. kan? Pertama waktu itu Taurat dalam bentuk loh batu ya, Mam ya. Iya. Gitu ya. Dan itu kemudian dapat dari Tuhan sendiri ya. dan kemudian itu dipecah dan kemudian akhirnya Musa membuat juga dalam loh batu ya. Jadi pertama bentuknya stone. Kemudian waktu itu Musa mulai dari mulut ke mulut mereka saling menceritakan terus berdasarkan Itu perjanjian lama ya. Perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu naskah yang ditulis kemudian diceritakan dari mulut ke mulut dan itu kemudian dibuat oleh Musa juga di kulit hewan, Pak. Ya, jadi setelah itu sempat di clay juga sebentar, setelah itu masuk ke letter kulit hewan. Iya. Ini memang banyak kan pada masa perjanjian lama dalam kurun waktu 1500 sampai 400 sebelum Masehi. Itu masih bentuknya seperti itu. Jadi pada waktu kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, pada waktu Yesus berkata, "Roh Allah ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku," itu Yesus membuka gulungan kitab Nabi Yesaya. Gitu ya, dan itu sudah dalam bentuk scroll atau gulungan yang terbuat dari kulit hewan. Gitu ya. Gitu. Dan masuk masa perjanjian lama di sini orang mulai menulis juga dengan seperti itu, tapi sudah mulai mengembangkan yang namanya papirus ya, Mam ya. Itu semacam kayak tumbuhan ya. Seperti terbentuk seperti dari kertas. Iya, itu tumbuhan yang kemudian ditumbuk dan akhirnya bisa ditulis. Kata paper berasal dari kata papirus ini. Gitu ya. Kemudian dari sana akhirnya mulai papirus dan kulit hewan mulai dikembangkan menjadi dokumen-dokumen yang lebih tersusun gitu ya. Dan juga kulit hewannya lebih baik lagi menjadi fine animal skin, dibuat jadi kualitas lebih bagus sampai kemudian ini berkembang menjadi di printing ya, dicetak. Nanti kita akan lihat waktunya siapa yang mencetaknya, nanti kita akan lihat semuanya dan sampai akhirnya berada dalam bentuk yang kita kenal selama ini, yaitu bentuk buku. Tentunya kalau kita bicara saat-saat ini ada bentuk lain, yaitu aplikasi gitu ya. Tapi secara umum inilah ya aplikasi atau secara online kita bisa lihat itu Alkitab ada di sana. Gitu. Jadi secara umum mulai dari batu sampai terus kulit hewan dan kemudian disempurnakan sampai menjadi buku. Ada juga dari metal, Pak. Sempat juga ya dari logam ya, dibuat dari metal. Ya, kuningan ya, perunggu. Iya. Oke. Itu untuk mengenai bahannya. Nah, sekarang waktu penulisannya atau waktu mulai penyusunannya gitu ya. Yang pertama adalah pada abad kedua atau ketiga sebelum Masehi, itu sekitar 130 sebelum Masehi ya. Iya. Itu yang tokoh yang berperan di sana adalah yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Perlu Anda tahu saudaraku bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Semua dalam bahasa dalam Ibrani gitu ya. Dan itu kemudian bahasanya orang-orang pada waktu itu ya. Waktu itu. Ya, oke. Dan kemudian diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani oleh Septuaginta ini ya. Iya, 70 orang ya, Pak ya. Sekitar 70 orang yang sama-sama menerjemahkan dan itu disebut dengan kanon Yunani. Ini khususnya untuk Perjanjian Lama. Gitu ya. Kalau Anda lihat sebentar di gambar yang lainnya, ini untuk yang Septuaginta berada di sini. Gitu ya. Ini untuk yang Septuaginta. Itu sekitar 130 sebelum Masehi. Gitu ya. Jadi nanti saya akan bolak-balik di beberapa gambar ini. Oke. Kemudian setelah Septuaginta, kemudian waktu berjalan sampai sekitar 170 sampai 200 Masehi, Mam ya. Yeah. Nah, waktu itu udah mulai masuk masa perjanjian baru nih. Gitu ya, umat Tuhan sudah mulai menulis dan segala macam. Yohanes pun sudah selesai menulis kitab Wahyu dan kemudian 170 sampai 200 Masehi, ini setelah waktu yang cukup lumayan lama muncul yang namanya The Moratorian Fragment. Gitu ya. Itu berupa kitab Injil, 4 Injil dan surat-surat Paulus. Masih kitab Injil dan surat Paulus ya. Gitu ya. Jadi ini masih terkumpul kitab Injil dan surat Paulus. Gitu. Coba kita lihat kalau di timeline yang tadi mengenai moratorium fragment ada di mana? Kurang lebih di sini nggak terlalu jelas ya. Coba kalau yang di sini ini masuk ke masa yang ini ya. Mungkin di sebelah sini kalau kita lihat zoom lebih dekat untuk yang moratorium fragment. Sebentar saudaraku. Oh, ini dia di sini. Ya, dia ada di sini. Ini untuk yang ini ya. Ya, itu kitab Perjanjian Lama ya. Perjanjian Baru ya, Pak. Ya, moratorium fragment ini sekitar
200 sampai 300 atau tadi di awal kita udah tulis 170 sampai 200 sampai 200 Masehi. Oke. Nah, terus perkembangan berikutnya adalah pada tahun 223 ya, Mam? 223 Masehi ya, Masehi ya, ini udah masuk masa perjanjian baru. Ini mulai dikenal istilah kata tak Biblia. Biblia. Ya, atau istilah artinya buku kecil. Dari kata inilah ini muncul kata Bible. Gitu ya, itu di 223 Masehi. Kalau kita lihat di gambar yang ini, tak Biblia ada di sini. 223 Masehi. Iya, di sinilah tak Biblia. Oke, gitu ya. Perkembangan selanjutnya adalah mulai 367 ya. Iya. 367 ini perjanjian baru mulai lengkap dengan 27 kitab dan dikanonkan dan disusun ya. Disusun. Oke. Itu 367, 382 Masehi ini Vulgate mulai menerjemahkan ke dalam dari bahasa Yunani ke bahasa Latin karena Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, saudaraku. Jadi Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Gitu. Walaupun pada zaman Yesus sendiri bicara bahasa Aramaik, gitu ya. Dan kemudian pada oleh Vulgate 385 diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Latin, gitu ya. Bahasa yang biasa kenal saat ini pakai huruf A, B, C, D dan selanjutnya, gitu ya. Alfabet biasa itu diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Vulgate. Coba kalau kita lihat di gambar ini, mungkin di gambar yang ini ada untuk yang Vulgate ya. Ini Vulgate. Ya, Jerome Commission yang menerjemahkan mulai dalam bahasa Latin, mulai pakai Yunani alfabet ke bahasa Latin. Ya, mulai ke bahasa Latin, betul. Saat itu Perjanjian Lama udah juga diterjemahkan ke bahasa Latin. Yunani. Oh, udah sebelumnya oleh Septuaginta kan, Septuaginta udah terjemahkan. Jadi apa sih namanya? Sekarang dia terjemahkan semua ke bahasa Latin jadi kan? Iya, betul. Iya, ini udah ke bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Oke. Terus yang penting adalah saudaraku pada tahun 1383 ini udah abad ke-14 gitu ya. John Wycliffe mulai menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Dan ini nanti yang menjadi banyak acuan untuk Alkitab bahasa Indonesia. Walaupun masih banyak Alkitab bahasa Indonesia yang mengacu pada Septuaginta maupun ke Vulgate. Gitu ya. Tapi secara umum bahasa Alkitab dalam bahasa Inggris kalangan John Wycliffe ini yang menjadi paling mendunia, paling mengglobal. Gitu ya. Itu ada pada tahun 1383. Itu abad ke-14 gitu ya. Ini John Wycliffe mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya 1382. Oke. Nah, setelah itu perkembangan selanjutnya adalah ini mulai pencetakan ya. Mulai dicetak tahun 1440. Ini mulai dibuat dalam bentuk buku. Dengan penemu mesin cetaknya adalah Johannes Gutenberg, dan ini sekaligus dia mencetak pertama kali adalah mencetak Alkitab dan menduplikasikannya. Gitu ya. Jadi penemuan ini menjadi satu hal momen penting untuk perkembangan Alkitab, di mana pada waktu itu Johannes Gutenberg membuat mesin cetak dan sekaligus mencetak Alkitab dalam jumlah banyak. Gitu ya. Di sini sudah tersusun antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, Mam? Iya, betul. Gitu ya. Oke. Dan untuk kita sendiri di Indonesia ini mulai abad ke-17 1612 Masehi, Mam ya? Iya, betul, Bang. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saat itu masih bahasa Melayu. Karena kita tahu bahasa Indonesia sendiri mengalami perkembangan. Anda mungkin mengenal ejaan yang disempurnakan dan segala macam. Jadi pada waktu itu masih bahasa Indonesia yang bahasa cenderung ke Melayu, ke Melayu daerah ya, bahasa daerah itu. Ya, dan kemudian dengan 100 bahasa daerah juga di sana. Gitu ya. Oh ya, itu juga Pak yang Martin Luther. Ya, itu banyak peristiwa-peristiwa di sana ya. Oke. Dia juga menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Jerman. Oh, bahasa Jerman. Oke. Ini Martin Luther ya. Jadi Alkitab itu diterjemahkan ke beribu-ribu bahasa, Pak. Oke. Ya. Ke yang lengkapnya itu dianya diterjemahkan kurang lebih ke 518 bahasa dan 2.700 bahasa dunia lainnya, tapi bentuknya sebagian. Oke. Jadi Alkitab sekarang relatif udah sangat diterjemahkan di mana-mana. 518 bahasa udah lengkap itu. Ya, dan itu ribuan lagi yang belum lengkap gitu. Dan itu semua tidak sama sekali tidak meragukan atau mengubah dari isinya, saudaraku, karena semuanya mengacu pada naskah aslinya dan semuanya saling
apa sih namanya, cross check dengan naskah yang aslinya. Jadi itu Benar. tidak ada masalah sama sekali. Proses penterjemahan maupun penduplikasikannya mungkin memang ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang kurang pas atau tidak terlalu mewakili, tetapi secara umum esensinya tetap sama. Itu bicara soal Yesus adalah jalan satu-satunya menuju pada keselamatan. Dia yang adalah Allah, mati buat Anda dan saya, menebus dosa kita semua, membuka jalan kepada Bapa dan kepada kehidupan. Gitu ya. Jadi itulah perkembangan mengenai Alkitab dari mulai terjemahan lama, maksudnya dari mulai perjanjian lama dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani, dan kemudian perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang kemudian bersama-sama dengan banyak orang diterjemahkan menjadi bahasa Latin dengan huruf-huruf alfabet yang kita kenal sekarang. Kemudian ada tokoh yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan akhirnya sampailah di tangan Anda dan saya dalam bentuk bahasa Indonesia saat ini. Oh ya Pak, Gitu. perjanjian lama juga sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Oh iya, Itu sempat. disebabkan karena mereka dibuang ke Babilonia gitu kan. Jadi banyak yang mulai tidak bisa bahasa Ibrani, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Ya, itu apa sih namanya, itu membuat jadi momen-momen penting untuk malah penyebaran Alkitab ya. Iya, betul. Oke. Nah, pada proses pengumpulan ini bukan berarti semuanya berjalan mulus, saudaraku, dan tidak ada kendala apa-apa. Ada saat-saat di mana Alkitab atau misalnya beberapa bagian Naskah. dari naskah itu yang kemudian sempat hilang dan kemudian diketemukan kembali, gitu ya. Saya ambil contoh beberapa bagian yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Anda bisa lihat di layar, itu pada zaman Raja Yosia. Waktu itu tentunya adalah naskah-naskah dari kitab Taurat, gitu ya. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan yang hidup sekitar 640 sampai 608 sebelum Masehi, gitu ya. Kalau Anda lihat dalam 2 Tawarikh 34 ayat 15, Anda bisa lihat di layar. Zaman Raja Yosia ini, karena dia kan hidup benar di hadapan Tuhan ya Pak, dia mulai menjauhkan Bukit-bukit pengorbanan. bukit-bukit pengorbanan ya, kemudian dia menjauhkan berhala gitu kan. Ya akhirnya Perayaan Paskah mulai diadakan Iya, lagi, gitu ya. betul. Dan salah satunya adalah Tuhan mengizinkan akhirnya mereka menemukan kembali kitab Taurat ini, gitu ya. Gitu ya. Ayatnya dalam 2 Tawarikh 34 ayat 15 dikatakan Hilkia, yaitu adalah imam Imam. besar pada zaman itu ya, pada Safan, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan, gitu ya. Yaitu mengakibatkan suatu penemuan bagaimana naskah kitab Taurat yang sempat hilang akhirnya diketemukan kembali. Hal yang lain juga pada zaman Ezra. Anda tahu bahwa Ezra adalah salah satu yang memimpin umat Tuhan kembali dari perbudakan Babilonia. Kita tahu bahwa pada saat Babilonia menyerang dan menghancurkan umat Tuhan, khususnya kerajaan selatan, yang kemarin kita sempat bahas, Filistin dimusnahkan, gitu ya. Bait Allah kemudian dibumi ratakan dan perbendaharaan bait Allah diangkut ke Semua Babilonia, ya, gitu semua ya. hilang. Dan itu berpotensi hilangnya naskah-naskah ini, gitu ya. Tetapi kemudian pada masa Ezra kembali sekitar pada 480 sampai dengan 440 sebelum Masehi, gitu ya. Pada waktu itu kemudian mereka setelah berkumpul dan Zerubabel sudah mendirikan bait Allah, kemudian Ezra membacakan kitab Taurat di hadapan umat Tuhan. Ezra berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa atas leluhur mereka. Ya, berarti Gitu ya. kitab-kitab itu tetap terjaga Tetap ya Pak. terjaga dengan baik. Padahal saat itu tabut perjanjian Allah hilang. Ya, tabut perjanjian Allah sudah mulai, iya. Dalam Nehemia 8 ayat 2 dikatakan, lalu pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang dapat mendengar dan mengerti. Itu memang pada zaman itu sampai dengan masa perjanjian baru, kitab Taurat atau Alkitab secara umum khususnya perjanjian lama masih dalam bentuk gulungan-gulungan besar sehingga setiap orang tidak bisa memilikinya. Gitu ya, itu hanya disimpan di bait Allah dan orang-orang bisa membacanya di bait Allah. Tentunya kita semua bersyukur kita hidup pada zaman sekarang sehingga Alkitab ada di setiap Anda dan saya dengan mudah. Sampai Gitu ya. di handphone ya Pak. Sampai dengan handphone, gitu ya. Dan peristiwa penemuan terakhir yang cukup membuat heboh adalah pada abad 20 kemarin, yaitu di Qumran, salah satu gua di tepi Laut Mati. Itu 1946. Kalau Anda lihat di peta, Qumran ini kurang lebih pas di pinggir Laut Mati, daerah sebelah sini. Gitu ya. Dan itu membuat kadar garam yang sangat tinggi, itu justru mengawetkan naskah-naskah ini sehingga tidak rusak. Gitu ya, dan ini salah satu penemuan naskah asli yang benar-benar luar biasa pada waktu itu ya, Mam. Iya, betul. Dead Sea Itu Scroll, ya. ada kurang lebih katanya ada 11 gua yang terdapat naskah-naskah Alkitab ya, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ya. Itu yang ditulis dalam
bahan papirus, perkamen maupun perunggu, Pak. Dan berbahasa Ibrani, Aram, Yunani. Jadi semuanya ada di Gua Qumran tuh. Kemungkinan itu disembunyikan supaya tidak rusak pada saat Romawi membumi ratakan Bait Allah, ya. Itu ditemukan oleh gembala, Pak. Gembala Beduin, yang secara tidak sengaja mereka menemukan. Iya, betul. Kemudian mereka sih berharap menemukan itu ya, benda berharga, tapi ternyata gulungan-gulungan kitab itulah harta berharganya. Iya, kemudian mereka jual ke pedagang barang antik Suriah katanya. Ya, terakhir kemudian sampai didapatkan oleh arkeolog Israel yang namanya Yigael Yadin. Ya, yang membelinya dengan harga yang sangat mahal. Itu tahun 1954. Ya. Jadi kemudian dibawalah ke Israel bersama fragmen yang lainnya dan disimpan di Shrine of the Book di lapangan Museum Israel. Di Gua Qumran ini kitab Yesaya itu yang ditulis dalam 17 lembar kertas perkamen ya, dengan panjang 8 meter dan lebar 28 meter. Itu paling lengkap katanya. Merupakan gulungan yang paling utuh dari yang lainnya gitu. Ya, gitu, Pak. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan menjaga memelihara firman Tuhan yang ditulis oleh hamba-hambanya. Gitu ya. Selain di Gua Qumran juga ditemukan juga di Gurun Yudea, Pak. Itu 1955 sampai 2009. Tapi ini tidak seheboh seperti yang Qumran. Benar, ya. Itu ada kitab Imamat Bilangan itu dalam bentuk gulungan perak. Jadi terus ditemukan yang aslinya gitu, Pak. Ya. Dan itu semua kitab-kitab yang ada kita sekarang itu semua sesuai dengan yang aslinya. Kalau Anda pernah ke Yerusalem, pernah ke Israel, di sana ada kalau nggak salah Bible Museum, di mana di sana ditunjukkan naskah-naskah aslinya, dan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita tidak sempat ke sana, percaya bahwa firman Tuhan yang ada di hadapan Anda dan saya, Alkitab kita, itulah firman Tuhan. Isinya boleh diterjemahkan ke dalam bahasa, tetapi firman Tuhan di dalamnya itu tidak akan pernah berubah, dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Gitu ya. Itu bagian yang kedua mengenai penyusunan Alkitab ini, gitu ya. Dan lebih jelasnya Anda bisa selidiki sendiri. Ini kita hanya overview secara umum ya, Mam ya. Jadi sejak mulai disusun dalam bahasa Ibrani sampai dengan akhirnya jadi dalam bahasa Indonesia dan 100 bahasa daerah lainnya. Di bagian yang ketiga kita akan bicara mengenai ada beberapa buku yang mungkin buku-buku yang seringkali orang kelompokkan dalam Alkitab, tetapi sebenarnya buku ini di luar Alkitab, gitu ya. Kita akan lihat di bagian yang ketiga.